Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya Salsabila Nur Afifa dan Balkis Syifa Khairunisa dari kelompok 19 akan menjelaskan tentang analisis aspek hukum. Pengertian aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum untuk perizinan antar daerah dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Apa itu tujuan dari analisis aspek hukum? Aspek hukum ini meneliti keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan dokumen yang ada atau yang dimiliki. Untuk penelitian studi kelayakan bisnis, memang dokumen keabsahannya harus diteliti. Begitu pula dengan keaslian dan kesempurnaan dokumen tersebut. Termasuk diantaranya adalah yang pertama, ada perizinan yang dimiliki. Yang kedua, ada badan hukum. Yang ketiga, ada sertifikat tanah. Dan yang terakhir, dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha. Kemudian, apa aja sih yang dibahas di dalam aspek hukum? Yang pertama, ada legalitas. Yang kedua, bentuk badan hukum perusahaan. Yang ketiga, rencana anggaran dasar perusahaan. Dan yang keempat, ada departemen atau lembaga atau instansi terkait dengan pihak perusahaan. Selanjutnya, ada ketentuan hukum tidak sama. Tiap jenis usaha dari perusahaan mungkin berbeda-beda, dan ketentuan hukum yang mendasari pun juga tidak sama, di mana yang mempengaruhi adalah kompleksitas dari bisnis yang dijalankan tersebut. Otonomi daerah juga bisa mengakibatkan perubahan pada ketentuan hukum beserta perizinan antar daerah pun juga berbeda-beda. Karenanya, penting sekali memiliki pemahaman tentang ketentuan hukum beserta perizinan investasi bagi tiap daerah. Pemerintah yang menetapkan perizinan dan ketentuan hukum investasi ini juga tidak asal, melainkan ada tujuannya, di mana tujuannya yaitu untuk menjaga ketertiban masyarakat secara menyeluruh. Diharapkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan bisa memperoleh benefit yang besar dibanding hanya mendapatkan dampak negatifnya saja, karena investasi bisnis ini akan menyangkut penduduk sekitar di lokasi usaha perusahaan tersebut. Kemudian, mengapa aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis harus lebih dahulu dikaji? Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa harus aspek hukum yang pertama kali dikaji di dalam pelaksanaan studi kelayakan bisnis? Itu ada alasannya, yakni karena apabila berdasarkan analisis ke aspek hukum, maka akan didapatkan apakah sebuah ide bisnis itu masih layak untuk diproses atau tidak. Sehingga jika memang didapatkan bahwa ide bisnis tak layak dilanjutkan dari segi aspek hukum, maka tak perlu lagi meneruskan ke analisis dari aspek yang lainnya. Lalu, apa sih tujuan adanya aspek hukum? Dengan adanya aspek hukum, maka kita dapat mengetahui sebuah bisnis itu apakah sudah memenuhi perizinan dan ketentuan hukum pada suatu wilayah atau tidak. Sedangkan tujuan secara spesifiknya yaitu 1. Analisa jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. 2. Analisa legalitas usaha. 3. Analisa ketepatan bentuk badan hukum dibandingkan ide bisnis yang hendak dilaksanakan. 4. Analisa kemampuan bisnis yang diusulkan di dalam memenuhi persyaratan dari perizinan. Ada pula jenis badan usaha. Aktivitas bisnis tak dapat lepas dari yang namanya perizinan, beserta bentuk badan usaha, di mana keduanya dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Untuk bentuk badan usaha yang akan dipilih itu tergantung dari jumlah pemilik dan modal yang diperlukan. Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan badan usaha antara lain: 1. Persyaratan perundangan. 2. Bidang industri. 3. Besar modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis. 4. Tingkat tanggung jawab dan kemampuan keuangan dan hukum. Berikut bentuk badan usaha di Indonesia. Ada perseroan terbatas, perserikatan komanditer, yayasan, dan koperasi.
PP yang berkaitan ke aspek yuridis, di mana peraturan pemerintah ini wajib untuk dipatuhi pada pendirian badan usaha. Beberapa di antaranya ada peraturan dan undang-undang berikut. Yang terakhir ada izin usaha. Pemerintah mengeluarkan beberapa jenis izin usaha. Inilah beberapa izin usaha terkait perdagangan. Antara lain, surat izin tempat usaha, surat izin usaha pedagang, nomor pokok wajib pajak, nomor register perusahaan dan tanda daftar perusahaan, dan yang terakhir ada analisis mengenal dampak lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok 19. Terima kasih sudah menonton.